Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. It has been a long time no see, yeah, cause I've got thing to do. So now I'm coming back. Kita sudah lama tidak berjumpa karena ada satu hal ya. Maka sekarang saya kembali untuk menjelaskan teman-teman yang dimana sekarang kita belajar grammar, melanjutkan materi-materi kita pada video-video sebelumnya ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang noun atau kata benda. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis kata benda. Ini silakan lihat layarnya ya. Ada dua jenis kata benda, yaitu yang pertama adalah ada yang disebut dengan concrete noun atau kata benda yang konkret gitu. Lalu yang kedua nanti ada yang namanya abstract noun. Oke, itu ya. Kita bahas dulu satu persatu. Apa itu concrete noun? Concrete noun adalah kata benda yang berwujud. Kata kerja yang berwujud. Sekali lagi, concrete noun adalah kata benda yang berwujud, yang nampak. Nah, jenis kata benda ini dikelompokkan menjadi 4. Yaitu yang pertama kita sebut dengan proper noun atau kata benda nama diri yang terdiri atas nama orang. Contohnya Nadia, Linda, Asep, Usep misalnya, Juminten, Udin, Bagas, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, proper noun itu juga bisa nama-nama geografis seperti nama negara. Misalnya Indonesia, Singapura, Italia. Bahkan bisa juga nama benua. Misalnya apa? Benua Eropa, benua Asia. Terus apalagi benua Afrika dan lain sebagainya. Juga bisa dengan nama gunung. Misalnya Gunung Merapi, Krakatau, Gunung Rinjani, dan lain sebagainya. Nama sungai juga bisa disebut dengan, bisa dikategorikan sebagai proper noun. Ya, nama sungai. Nama kebangsaan, Indonesia, Singapura, English, Italian, Indian, yang gitu ya. Sama nama kebangsaan. Begitu juga dengan nama hari, nama bulan. Nah, itulah ya contoh-contohnya. Hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah dia ya yang proper noun. Lalu kemudian pembagian konkret noun yang kedua adalah kita sebut dengan common noun. Ya, common noun. Apa itu common noun? Common noun adalah kata benda umum atau kata benda biasa. Artinya apa? Yaitu kata benda yang dipakai untuk merujuk pada benda-benda umum atau benda-benda yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Kursi atau chair gitu ya. Bag, radio, book, water, pen, pencil, car,
head, laptop, handphone, paper, dan lain sebagainya. Itu ya bagian yang kedua dari concrete noun. Lalu kemudian bagian yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan material noun. Material noun, kata benda material. Apa contohnya? Gold, silver, wood, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang keempat, ada yang kita sebut dengan collective noun. Kata benda kolektif. Apa itu kata benda kolektif? Kata benda kolektif yaitu kata benda yang bermakna majemuk. Kata benda yang bermakna majemuk itu kuncinya, ya, yang menunjukkan kumpulan orang atau kumpulan hewan atau kumpulan benda. Apa contohnya? Panitia, kelompok, sekawanan ternak, atau sekawanan. Nah, inilah dia ya bagian-bagian daripada concrete noun. Lalu kita bahas yang kedua, jenis kata benda yang kedua. Jenis kata benda yang kedua yaitu abstract noun. Nah, apa itu abstract noun? Abstract noun adalah kata benda yang tidak berwujud. Artinya, benda tersebut tidak bisa dilihat atau tidak bisa diraba. Misalnya apa? Ketakutan. Nah, awas ya, ketakutan ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Kebijaksanaan atau wisdom. Kemerdekaan, freedom. Joy, kegembiraan. Atau beauty, kecantikan. Itulah dia ya yang abstract noun. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan hari ini adalah jenis kata benda itu ada dua. Yang pertama ada concrete noun, lalu kemudian yang kedua ada yang disebut dengan abstract noun atau kata benda abstrak. Concrete noun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama proper noun, lalu kemudian common noun, lalu kemudian yang ketiga material noun, dan yang keempat adalah collective noun. Jenis kata benda yang kedua adalah abstract noun, kata benda yang tidak dapat dilihat. Nah, itulah dia ya pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit tapi langsung paham, daripada banyak kita nggak paham. Maka oleh karena itu kita khusus di channel ini pembahasan kita sedikit demi sedikit. Yang penting kita paham dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, terutama dalam speaking atau menjawab latihan-latihan atau soal-soal grammar gitu ya. Itu dia, sekali lagi kita bahasnya sedikit demi sedikit. Yang penting kita paham. Baiklah teman-temanku semua, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, atau bisa komen silahkan di kolom komentar. See you.